Tapi pas ujian nasional, pas sekolah itu kepala sekolahnya yang memerintahkan seluruh siswanya untuk melakukan pencontekan massal demi untuk kelulusan, demi untuk nama baik sekolah dan lain sebagainya. Ketika saya menolak untuk itu, saya dibully di tengah lapangan sama kepala sekolah dan teman-teman saya di belakang gitu. Gara-gara saya dikhawatirkan akan membocorkan rahasia mereka, gara-gara apa? Teman saya tuh nyentil di penjara 3 tahun. Guru honorer, guru favorit, nyentil gara-gara orang yang di situ tuh orang yang berada gitu, di penjara sampai sekarang 3 tahun, Pak. Masya Allah. Guru itu bisa merubah nasib murid loh. Iya. Ya kan? Nah, iya, betul. Guru seperti itu yang kita mau. Yang hadirnya itu kita rindukan. Guru di Indonesia adalah salah satu guru yang paling rendah kualitasnya di dunia. Saya mohon maaf ya, bukan berarti anti, bukan berarti apa, tapi saya percaya bahwa ada banyak sekali masalah sistem pendidikan yang kurang baik yang diterapkan di Indonesia, dan saya nggak mau berkontribusi atas kesalahan itu. Kontroversi, toleransi. Jangan disingkat ya? Iya, jangan disingkat. Ya, masih dalam acara kontroversi toleransi dalam kanal R66 Newlytics ya. Kita ngobrol tentang kontroversi, toleransi juga, dan kita akan membahas hal-hal yang boleh aja kamu usulin ya. Bersama saya dengan Akang Guru Gembul. Apa ini bos sekarang? Tetap ini. Di sini cuma ada ini. Besok ember gitu. Iya. Saya pesan ember lah di sini. Oke. Pak Helmi nggak pegang apa-apa ya? Enggak. Saya kalau pegang apa, saya tuh otaknya kayak itu, Kang. Saya tuh otaknya sangat, apa ya, single apa istilahnya itu? Single tasking. Oh, single. Iya. Jadi saya tuh, kekuatan saya tuh di fokus. Tapi saya nggak bisa diganggu tuh. Jadi kalau lagi nelpon ada orang berisik gitu, nggak bisa saya. Tadi kan saya mau pergi ini, saya ngomong, Pak nanti ini ya, jangan lupa ini untuk inilah, untuk ini. Saya nggak bisa pikirin tuh. Saya bilang, apalagi Guru Gembul dari studio, wah saya udah lebih gak itu lagi tuh. Karena kekuatan saya fokus. Itu juga ada kelebihan, ada kekurangan tuh. Iya. Jadi ada kelebihan, kekurangan. Ya, tapi ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Tapi saya juga gitu loh sebenarnya, Pak. Single tasking. Iya. Ini yang upaya membuat fokus ya? Ini ini buat fokus biar megang sesuatu gitu. Kalau ini masih oke lah. Ini megang sisir lah. Studio saya kan di tempat jemuran istri saya. Ada jepit jemuran lah. Ya, jadi mungkin sisir istri saya ketinggalan di situ atau apa ya, saya pegang aja buat ini. Jadi kalau ada BH, pegang BH. Jemuran. Aduh, makanya kita harus, nanti kita akan menarik mau ya. Kalau saya percaya bahwa perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Iya, dan lebih hebat. Iya. Ya. Kalau di sekolah-sekolah kan guru, yang ranking-ranking yang bagus biasanya kan perempuan kan? Iya. Lebih rajin, lebih tahan menghadapi kesabaran, lebih tahan menghadapi kesakitan. Iya. Makanya perempuan itu disuruh melahirkan. Biasa aja gitu. Coba kalau laki melahirkan gitu, mungkin teriaknya sampai 2 km kedengaran, aduh gitu ya. Lebih mungkinnya nggak mau melahirkan. Saya ngakuin itu, perempuan lebih hebat. Bayangin, bawa 2 gunung, 1 goa biasa aja. Kang Guru cuman 1 burung, dan 2 telur kecil banget lah. Itu berusing dulu ya. Tapi kok tahu kecil sih, Pak? Iya, dibanding telur burung yang sebenarnya kan lebih kecil lah. Kok ngantur. Kang, mumpung tentang Akang adalah seorang guru, udah berapa tahun ngajar sih? Dari tahun 2008. Formal dari tahun 2008. Tapi Akang itu bukan guru lah. Akang itu adalah guru plus. Bacanya banyak banget ya. Ya, saya justru bukan jadi guru plus karena banyak sekali kriteria yang tidak saya gak memenuhi banyak kriteria sebagai guru. Makanya saya sampai sekarang tetap guru dalam tanda kutip guru ilegal. Beberapa pejabat menyebut saya itu guru ilegal karena nggak punya NUPTK, nggak punya sertifikasi, nggak punya apa-apa. Kalau saya mau dikasih itu saya lari, mendingan pindah sekolah, resign daripada harus sertifikasi dan lain-lain. Jadi sebenarnya saya pengen tetap jadi seperti ini. Gitu. Independen ya? Independen. Berbagi ke banyak orang? Iya, saya mohon maaf ya, bukan berarti anti, bukan berarti apa, tapi saya percaya bahwa ada banyak sekali masalah sistem pendidikan yang kurang baik yang diterapkan di Indonesia, dan saya nggak mau berkontribusi atas kesalahan itu. Jadi saya tetap, makanya kemarin
ada sekolah minta saya bikin administrasi mengajar tapi harus di print, ya itu kan 1 rim lebih. Kata mereka nanti kertasnya dari saya, bukan soal kertasnya dari saya, tapi saya nggak mau melakukan hal-hal yang formalitas sambil merusak alam. Saya nggak mau di situ. Saya mendingan keluar sekolah, nggak mau daripada harus ngeprint administrasi mengajar itu. Secara beririsan dalam ini ya, ada irisannya Kang, karena saya kan pegawai negeri dulu ya. Akang tahu nggak? Saya dosen. Widya Suara. Saya keluar dari pegawai negeri tahun 2008. Setelah saya mengabdi jadi pegawai negeri 26 tahun. S2 saya 92. Akang waktu saya keluar 2008, pangkat saya tinggal 3C. Malas banget saya ngurus. Oh. Wah, sementara teman-teman sangkat saya sudah ada 4B, 4E Iya, gitu. iya. Saya pensiun dengan 3C doang. Oh, berarti sama ya? Itu juga sama karena pengen independen itu? Kayaknya begitu. Atau karena saya pikir saya menjadi guru banyak orang lah ya. Iya. Makanya saya bilang, wah saya begitu melihat konten Kang Guru Gembul pertama. Ini keren. Dan saya sekarang kan banyak yang saya bilang, saya lagi bikin guruku keren ya. Iya. Karena banyak sekali guru yang ngajarnya nggak keren. Iya, betul. Tadi saya agak marah tuh Kang, ada berita lagi kepala sekolah didemo oleh murid-muridnya karena arogan. Iya. Ya Allah, murid itu kan anak-anak kita ya. Iya. Iyalah. Tapi itu sebenarnya fenomena dalam tanda kutip gunung es itu yang terlihat sebenarnya ada banyak sekali. Iya, saya tahu banget. Bahkan saya boleh cerita gak sih? Boleh. Ini kan kita. Jadi ini kan kita di zaman dulu di negara entah berantah itu, kepala sekolah itu dapat jatah korup yang besar itu, ya gara-gara dia jual beli kursi di sekolah favorit, gara-gara apa? Ya kepala sekolah, tapi perilakunya seperti itu gitu. Jadi ya kalau kepala sekolahnya begitu, gimana dia bisa bangun? Nggak usah ngomong antah berantah kan. Kemarin ada rektor jualan jatah untuk nerima mahasiswa kan. Iya. Masya Allah, rektor tau nggak? Padahal rektor gajinya udah gede ya. Rektor gajinya harusnya udah gede ya. Kecil gede itu adalah relatif Kang. Iya. Relatif. Yang tidak relatif itu ukuran tubuh tuh kalau itu ada kan. Body shaming lah. Kalau langsung ke tema. Langsung ke tema. Kalau penghasilan mah relatif tuh ya. Iya, betul. Ada orang yang udah di sekian ratus juta sebulan masih kurang. Iya. Ada yang ini penghasilan itu relatif kalau ukurannya ambisi ya. Ambisi ya, di pairing dengan ambisi. Kang, kita akan ngomong tentang pendidikan ya, karena kita sama-sama orang yang concern tentang pendidikan. Sehingga saya bikin guruku keren, karena banyak sekali guru ngajarin yang keren. Terutama bukan saja communication skill, tetapi attitude ya. Ditanya marah, karena nggak tahu jawabannya itu. Iya kan gitu kan? Iya, betul. Kemudian kalau muridnya berbeda jawaban, berbeda pendapat, dianggap salah. Padahal belum tentu loh Kang. Iya, betul. Iya kan? Ada yang mengajarnya mengesalkan, ya kan? Cuman ngasih tugas, dianya main HP. Iya, banyak guru. Dan saya ngalamin juga pada waktu itu, waktu kecil saya ingat. Dan itu benar-benar ngancurin minat saya pada sekolah. Dulu saya pernah kayak gitu. Jadi saya tuh dulu waktu kecil itu kan saya diajarin untuk jujur, untuk harus jujur. Tapi pas ujian nasional, pas sekolah itu kepala sekolahnya yang memerintahkan seluruh siswanya untuk melakukan pencontekan massal demi untuk kelulusan, demi untuk nama baik sekolah dan lain sebagainya. Ketika saya menolak untuk itu, saya dibully di tengah lapangan sama kepala sekolah dan teman-teman saya di belakang gitu. Gara-gara saya dikhawatirkan akan membocorkan rahasia mereka, gara-gara apa? Itu jadi di depan saya dimarahin sama kepala sekolah, di belakang saya ada siswa yang pokoknya saya mendapatkan intimidasi yang luar biasa pada waktu itu dan saya merasa bahwa inilah pendidik. Itu saya waktu SD. Saya waktu SD diperlakukan dengan cara seperti itu, makanya sampai sekarang saya punya satu tekad bahwa kalau misalkan saya terlibat terus-terusan dalam kesalahan-kesalahan ini, maka saya nggak tahu dosa saya harus sebesar apa gitu. Makanya saya daripada mungkin kan iman saya masih lemah, saya mungkin akan tergoda kalau saya punya jabatan struktural, kalau saya punya di keguruan itu, makanya saya nolak aja untuk itu. Jadi pangkatnya apa sekarang? Saya guru honor. Ini pangkat di pegawai negerinya apa? Saya nggak punya. Oh, guru honor. Guru honor sepenuhnya saya guru honor. Saya pokoknya nggak pernah mengurus. Hah? Nggak pernah mengurus untuk
justru ketika ada sekolah yang mencoba untuk ngurusin itu, saya langsung resign dari situ. Saya nggak mau. Ini terima bulanan berapa, Kang? Terima bulanan? Ya lumayan lah, 800-900. Sebulan kan? Iya. Alhamdulillah. Saya bocorin. Di kampung saya ada yang 250.000 tuh kan? Teman saya 150.000, Pak. Iya. Masya Allah, inilah PR kita sebenarnya. Iya. Ya, Akang sih hebat lah, karena mungkin dapat penghasilan dari YouTube juga. Iya betul. Ya. Tapi kemana-mana ya, saya kan sekarang lagi banyak ngomong dengan guru-guru ya dalam program saya Guruku Keren. Ya saya bilang, jadi kayak guru gembul dong, ya kan? Kenapa? Karena anak sekarang itu kan audiovisual. Iya. Ya, mereka tidak lagi tekstual. Generasi saya tekstual. Iya. Ada satu orang nulis di depan tulis, kita di belakang nulis. Iya. 2 jam, 3 jam pelajaran habis itu doang. Iya. Padahal cukup difotokopi atau di-download kan kelar kan sebenarnya. Iya. Gitu loh. Tapi anak-anak zaman sekarang itu audiovisual karena sekarang itu fokusnya mereka itu banyak sekali. Iya. Arus informasi, arus hiburan, arus apa. Betul. Sekarang terpampang dan mereka berhak memilih dengan sebebas-bebasnya. Distraction-nya banyak. Iya. Godaannya banyak. Godaannya banyak. Karena itu untuk bisa menjadi guru yang setidaknya diperhatikan itu jauh lebih sulit daripada generasi yang sebelumnya. Generasi yang sebelumnya itu guru, bahkan ketika dia otoriter, bahkan ketika dia arogan, ketika dia gebrak meja saja, itu siswa-siswa udah takut semua. Ketakutan. Iya. Sekarang gebrak meja, lapor ke... Saya punya temen ada yang ngeri tuh. Temen saya tuh nyentil di penjara 3 tahun. Nyentil kuping? Nyentil kuping, guru honorer, guru favorit, nyentil gara-gara orang yang di situ tuh orang yang berada gitu, di penjara sampai sekarang 3 tahun, Pak. Masya Allah. Ya, jadi di dunia pendidikan ini ada perubahan besar-besaran, ada perubahan radikal, tapi kita belum bisa beradaptasi di situ. Jadi apakah status dan peran guru, bagaimanakah seharusnya dia diperlakukan dan sebagainya. Misalkan orang zaman dulu menganggap guru itu segala sesuatu yang harus dituruti, ditiru dan sebagainya, sekarang tidak dan sebagainya. Nah, banyak negara-negara yang menjalani perubahan itu smooth. Kita jelek gitu. Jadi moral kita, banyak guru-guru di sekolah itu yang tetap ingin mendapatkan perhatian bahwa saya itu adalah guru yang tidak salah, guru tanpa tanda jasa dan sebagainya. Ya, banyak yang masih berpikiran seperti itu. Betul. Tapi di sisi lain mereka masih saja mendidik dengan cara kesalahan-kesalahan modern mereka ikutin gitu. Jadi kesalahan modern itu main HP seenaknya di kelas gitu. Ya, depan murid lah. Ya, yang kayak gitu. Ya. Ini kan etikanya di mana? Kalau misalkan mereka mau menerapkan nilai moral zaman dulu bahwa guru itu harus diguguri yang ditiru, berarti mereka harus menginspirasi sama seperti guru zaman dulu. Dan sangat tidak menginspirasi. Mereka tidak. Banyak di antara, tidak semua guru tidak seperti itu. Tapi banyak kita yang seperti itu. Kita sepakat masih banyak guru yang bagus, Kang, yang menginspirasi. Karena saya ceritain di mana-mana, Kang. Saya menjadi begini, pencinta trivia, suka baca, itu dulu karena inspirasi itu guru sejarah saya, namanya Pak Firdaus. Saya ngaku di mana-mana. Gara-gara beliau storytellingnya sama kayak Kang Guru Gembul lah ya. Cerita kalau nyeritain perang di Ponorogo itu bukan pada tahun sekian, tidak. Iya. Diceritakan perangnya, pakai kuda putihnya, duduk. Waduh, sejak itu saya, bukankah dari cerita saya, guru itu bisa merubah nasib murid? Loh. Iya. Ya kan? Nah, iya, betul. Guru seperti itu yang kita mau. Yang hadirnya itu kita rindukan. Saya juga ada, Kang. Ada guru dulu, ada juga karena cantiknya tuh, Kang. Waduh, ya Allah, kita kangen. Ada yang karena ngajarnya bagus. Ada yang baik banget. Tapi ada juga guru yang kita nggak suka banget, Kang. Begitu dia datang, kita kayak terancam tuh. Ya jadi ini adalah pilihan. Iya. Nah, zaman saya dulu iyalah, Kang, ada guru mukul gitu. Saya pernah di rotan, ya kan? Iya. Pernah pakai yang penggaris besar itu sampai hancur saya karena dulu saya bandel. Dulu mah nggak apa-apa ya kan? Iya, dan itu yang membuat saya disiplin. Kalau sekarang udah nggak bisa, beda. Jadi kita beda zaman, melakukan adjustment. Jadi kita kepengen betul ya bagaimana menginspirasi guru-guru nih, Kang. Iya. Kang Guru Gembul bantu saya dengan teman-teman menjadi guru yang menyenangkan. Iya. Fun. Saya juga belajar dari Prof. Yohanes Surya ya. Bagaimana mengajarkan matematik yang demikian keren ke tanah itu diajarkan tetap fun, pakai kuis, diajak nyanyi, diajak tebak-tebakan, dan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Guru itu seniman dalam hal itu seharusnya. Iya, tapi banyak sekali guru-guru yang tidak
Dia seniman tetapi menganggap bahwa profesinya itu sama sekali tidak terkait dengan seniman, terkait dengan materi, terkait dengan administrasi, terkait dengan hal-hal yang semacam itu. Iya, pada akhirnya guru-guru kita memang masuk dalam daftar, saya mohon maaf ya, tapi memang datanya ada, guru di Indonesia adalah salah satu guru yang paling rendah kualitasnya di dunia. Dan itu juga yang berkontribusi terhadap rendahnya prestasi di Indonesia. Pak Helmi, jadi ada cerita yang unik nih di Indonesia itu. Jadi akademisi di Indonesia itu jumlahnya sedikit sekali. Jumlah akademisi di Indonesia itu 143 berbanding 1 juta populasi. Itu sepersepuluhnya di India. India itu 1.400 orang akademisi, doktor ya, doktor, per 1 juta populasi. Kita cuma 143, dan dari 143 itu 80%-nya hanya mengurusi masalah agama, mengurusi masalah politik, ekonomi, dan hukum. Jadi doktor kita itu gelarnya yang gede-gede cuma 3 itu doang. Sisanya yang 20% baru pendidikan, sains, budaya, sejarah, semuanya itu 20%. Nah, dari yang segitu itu, ternyata yang benar-benar mendidik, yang benar-benar bisa mengajar, bisa mendidik itu jauh lebih sedikit lagi gitu. Jadi akademisi di Indonesia itu sangat-sangat langka, dan akademisi yang mengajar sangat langka, dan dari akademisi yang mengajar yang sangat langka itu, akademisi yang mengajar dengan seni sangat-sangat langka. Saya punya guru juga, sama seperti Pak Helmi, guru sejarah saya itu benar-benar ketika saya masuk ke kelasnya itu, saya gak ngeliat ada guru yang mengajar. Saya tiba-tiba dunia itu berubah seperti apa yang dia ceritakan gitu. Karena kekuatan storytelling yang luar biasa. Storytelling. Pak Firdaus, kalau saya itu Pak Ahmad Iriadi, luar biasa ilmunya keluar semua. Kalau ngajar itu niat banget. Karena dia guru sejarah, mempersiapkan diri lah ya. Iya, ke kelas itu bawa kapak manusia purba tuh dibawa beneran. Iya. Fosil bawa beneran. Bahkan 1 bulan beliau sengaja bikin naskah super semar palsu. Bikin naskah palsu dia bikin. Jadi HPS putih direndam pakai teh selama berhari-hari, keluarin gitu ya? Rendam lagi, iya. Dan pas dilihat, dia katakan kepada murid-muridnya, ini naskah yang asli, di figuraan dan sebagainya. Tapi pas akhir pelajaran, setelah kita semuanya ternganga bahwa itu ternyata ada di situ, itu palsu, itu bikinan gitu. Kan pecah semuanya. Tapi niat banget ngajarnya itu. Makanya guru yang berdedikasi dengan niat seperti itu tuh jumlahnya sangat-sangat sedikit. Kalau seandainya banyak guru yang seperti itu, kita tercerahkan. Ya, jadi hari ini kita ngomongin ini. Karena ini penting, Kang. Jadi jangan bicara kita 2045 akan menjadi negara 4 besar, 5 besar dunia. Jangan bicara lah. Karena kita data-data kita nih ya, literasi. Kita nomor 2 dari bawah. Nomor 2 dari bawah. Kita cuma Botswana. Bayangkan. Intelijensia. Kita paling bawah. 11 negara ASEAN kita paling bawah. Sejajar dengan Timor Leste. Jangan menghina Laos, Kamboja, itu di atas, Myanmar itu di atas kita tuh. Stunting. Betul. Terus sebaran buku nih, Kang. Kita yang paling bawah. Kita juga yang paling bawah. Norwegia, saya udah katakan, 1 orang terekspos 40-50 judul buku 1 tahun. Per kapita tuh. Indonesia 1 buku untuk 100 orang. Betul. Bayangkan yang di Indonesia Timur ya. Bayangkan nih, gimana kita? Kita mau menjadi negara kuat, negara hebat, ekonomi di tahun 2045, 100 tahun setelah Indonesia merdeka, ujung-ujungnya SDM. SDM. Jadi kalau sistem pendidikannya, termasuk guru menjadi peran sangat penting. Anak sekarang ya Allah, tinggal diinspirasi aja dia belajar sendiri. Tapi kita malah mendorong siswa-siswa untuk menjauhi sekolah. Betul, jangan sampai gara-gara sikap guru yang salah, yang tidak menginspirasi, suka marah. Ada guru, Kang, muridnya salah tugas sedikit tuh, mestinya di buku mengerjakan tugas, dia bikin di print, saking keren kena marah. 1-2 jam itu guru ngerepet gitu. Sama muridnya apa? Di video. Saya ditunjukin tuh, di videoin. Tahu nggak? Ibu ini udah 30 tahun ngajar di sini. Murid saya udah jadi ini. Itu masih terjadi, kan. Jadi kita berharap dengan mendengar obrolan kita hari ini, saya mantan dosen dan sekarang saya menjadi guru lah ya bagi anak-anak. Dan ini guru beneran.
walaupun gembul ya kan. Walaupun ilegal. Tapi kita berusaha dan kita kepengen betul, mari kita bangun Indonesia dengan kita masing-masing punya program. Yes. Jadi nanti kapan-kapan mungkin dipublish ya, atau secara khusus kita akan bahas. Tapi yang jelas kita sama-sama punya program, dan untuk semuanya, walaupun realitasnya bahwa kita punya sistem pendidikan yang jauh dari ideal, tapi jangan dulu bertanya soal solusinya apa. Yang paling penting adalah mari kita semua menjadi bagian dari solusi itu. Betul. Saya berharap betul, mari kita menjadi pendidik-pendidik, guru-guru yang membuat anak-anak kita semangat untuk belajar. Jangan justru gara-gara tindakan kita yang merasa paling benar, paling hebat, tidak boleh dilawan, tidak boleh dibantah, membuat matinya tunas-tunas bangsa. Ya. Oke, kayaknya minum tuh kan? Minum. Ya, makan jangan. Baik, semoga acara ini menginspirasi. Lagi-lagi Anda boleh setuju, boleh tidak. Kita bahas kontroversi yang saya pikir ini harus menjadi catatan kita bersama. Ya, jadi banyak betul PR. Ya, Pak Menteri, banyak sekali PR yang harus kita lakukan. Di luar sana masih banyak guru-guru hebat. Ya, mari kita hargai guru-guru hebat kita dan guru-guru yang barangkali, mohon maaf ya, kalau ada yang mungkin tersentil gitu. Saya pikir nggak apa-apa juga lah, demi kebaikan, demi Indonesia, demi murid-murid kita. Terima kasih, Kang Guru.